Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman di Insya Allah Bermanfaat. Pada video kali ini saya coba melanjutkan project kita sebelumnya, yaitu install OpenCV di Android Studio. Kali ini saya coba menggunakan OpenCV tersebut untuk mengakses kamera yang ada di handphone kita dan menampilkan apa-apa yang ditangkap oleh kamera tersebut di aplikasi Android yang akan kita buat. Kita langsung saja. Ini adalah aplikasi yang kita buat. Saya perlihatkan dulu hasilnya sebelumnya, bahwa ketika kita membuka aplikasi maka tertulis di situ ada library OpenCV berhasil diinstal. Kita akan melanjutkan project ini. Kita akan menambahkan satu button di sini untuk memanggil kamera, dan ketika sebuah activity baru akan terbuka maka akan menampilkan gambar, di mana gambar tersebut adalah gambar-gambar yang ditangkap oleh kamera di handphone kita. Oke, pertama kita buat button dulu di main activity. Kita masuk ke layoutnya ya. Sini kita ganti hello world ini dengan button. Kita delete dulu. Terus kita masukkan button. Di tengah sini. Oke, kita beri constraint. Kiri, kanan, atas, bawah. Biar button ini letaknya ada di tengah. Ya, kalau misalnya Anda teman-teman menginginkan button ini ada di bagian mana, itu terserah Anda, terserah teman-teman. Silakan diatur sesuai keinginan teman-teman. Oke, button ini kita masuk ke logisnya di main activity Java. Oh iya, button ini harus kita beri ID. ID-nya button kamera. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke main activity-nya. Pertama kita buat dulu button di sini. Button BTN kamera. Oke. Ini kita import. Kita beri private saja sini untuk akses modifiernya. Ya, private. Kemudian untuk bagian pengujian OpenCV ini bisa kita hilangkan saja. Ya, kita beri komentar seperti itu karena kita tidak membutuhkannya lagi. Kemudian kita hubungkan variabel button kamera dengan kamera yang kita buat di layout sebelumnya. BTN kamera sama dengan find view by ID r titik ID titik kamera, ya, button kamera. Kemudian kita panggil button kamera titik set on click listener new on click view on click listener. Untuk coding ini, viewnya saya sudah siapkan scriptnya, jadi teman-teman tidak untuk memudahkan teman-teman dalam pengetikan source code, saya sudah siapkan codingnya. Jadi nanti di bagian deskripsi juga saya sudah berikan linknya, tinggal di download saja. Jadi teman-teman tinggal copy paste di bagian situ. Saya perlihatkan. Ya, ini dia source code-nya. Untuk tombol kamera kita copy paste. Di sini sudah saya beri tanda ya bahwa ini bagian tombol kamera. Copy saja di bagian sini sampai ujung, terus dipastekan di bagian sini. Ya, tentunya ini akan error karena
kelas kamera activity ini belum kita buat. Jadi kita buat dulu di sini. Kita buat kelasnya, klik kanan, terus new, activity, empty activity. Namanya kita sesuaikan saja, boleh terserah sebenarnya, kamera activity. Setelah itu finish. Oke, ini dia Java-nya. Kemudian kita kembali ke main activity. Ini sudah tidak error. Intent. Ini error, jadi kita import dulu kelasnya. Alternative enter. Oke, sudah bersih ya. Sudah tidak ada error lagi. Kemudian kita modifikasi dulu di bagian activity kamera XML-nya, ya di sini kita akan masukkan komponen untuk menampilkan gambar dari library OpenCV yang sudah kita install sebelumnya. Oke, kita masuk ke codingnya. Di sini kita ubah menjadi frame layout. Ya, di sini kita tidak menggunakan constraint layout. Frame layout, enter. Kemudian bagian sini ini hapus saja ya, bagian sini hapus, ini juga kita hapus. Kita tutup. Kemudian komponennya saya sudah siapkan juga di bagian source code, kita tinggal copy paste ya, di copy bagian sini, di bagian layout kamera di copy, terus dipastekan di bagian sini. Ini akan memanggil library OpenCV. Dia akan menggunakan komponen Java Camera View untuk menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera kita. Oke, sudah. Sekarang kita kembali lagi ke main activity. Oh iya, sebelumnya karena kita akan menggunakan kamera, maka kita perlu izin daripada device kita. Maka kita akan mengedit sedikit di bagian manifest. Ya, di sini ditambahkan coding sesuai coding yang saya sudah berikan. Di sini di copy paste saja. Di copy dulu, kita pastekan ya, seperti itu. Jadi kita tidak di dalam application tapi di sebelum application. Kemudian langkah selanjutnya kita setting screen orientation dari kamera activity. Screen orientationnya kita buat jadi landscape ya. Jadi pada saat kamera activity-nya dipanggil, maka dia otomatis secara default tampilannya berupa landscape, bukan portrait. Oke, sudah selesai di bagian Android manifestnya. Kita akan kembali lagi ke main activity. Di sini kita cek ketika tombol itu ditekan, maka akan memanggil kamera activity class. Nah, kita akan ke kamera activity. Di sini masih awal seperti ini. Saya juga sudah siapkan source code-nya. Oke, ini dia bagian kelas kamera activity. Ini kita copy ya, bagian kameranya. Kita copy saja sampai di bagian bawah sini. Copy, terus di sini dipastekan. Ini dihapus. Jadi semua source code itu bagian dari kelas kamera activity. Ini ada error karena ada apa ya, library yang belum diimport. Di sini juga ada base loader callback. Jadi di bagian sini kita ubah ini menjadi activity. Ini kita
Kita import dulu ya, kita ambil importnya di source code kita. Kita copy saja ini teman-teman sampai di bagian bawah, terus kita pastikan kita ganti import yang sudah ada, kita paste di sini ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita implements. Jadi ada interface yang kita gunakan di sini. Interface-nya adalah kamera bridge view base titik CV kamera view list case, seperti itu teman-teman. Jadi kita cek lagi apakah ada error atau tidak. Oke, semua sudah bersih. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ada dua variabel, mRGBA dan mGray. Ini untuk variabel yang akan menampung gambar 3 channel, yaitu 4 channel, red, green, blue, dan alpha. Kemudian ini yang 1 channel yaitu grayscale, yang kemudian nanti akan ditampilkan di bagian bawah sini, mRGBA input frame RGBA, mGray input frame gray. Nah, kita bisa tampilkan dulu mRGBA, jadi kita retun mRGBA ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan gray-nya, maka kita retun yang mGray. Kita cek lagi, kita cek apakah ini sudah berhasil. Saya coba install di Samsung ya, yang sudah saya koneksikan sebelumnya dengan laptop ini. Jadi kita jalankan, run. Kita lihat apakah ada error atau tidak. Ya teman-teman, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi ketika tombol button kita tekan ya, dia akan memanggil kamera activity. Kemudian dia di sini ada seperti permintaan izin untuk menggunakan kamera, karena kita sebelumnya sudah memberi kode ke Android manifest kita untuk meminta izin ke device untuk menggunakan kamera. Kita tekan allow. Oke, jadi seperti ini hasilnya ya. Jadi kebetulan juga kamera saya ini sedikit trouble ya, jadi dia blur. Jadi mohon maaf teman-teman, ini hasilnya tidak seperti yang tidak bersih ya, tapi ini diakibatkan karena kamera saya memang tidak, kecuali mungkin didekatkan ya. Jadi kalau didekatkan ini agak baik. Jadi seperti ini hasilnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.